Orang-orang desa beranggapan bahwa perempuan tidak dapat melakukan perubahan, penuh keterbatasan, dilahirkan kembali pada kuadrat yang sebenarnya. Tapi kemudian Muza membuktikan itu. Aku perempuan yang sangat tertarik di isu sosial dan kerelawanan ya. Di 2017 lalu, aku membangun komunitas Sampah Yang Inspiration, salah satu komunitas yang bergerak di isu sosial kemanusiaan. Jadi komunitas ini dibangun untuk membuat sesuatu karya nyata di Kabupaten Sampang. Intinya membangun Indonesia melalui daerah. Jadi di Sampang Young Inspiration ini saya bisa belajar mengenal potensi diri saya, bisa mengembangkan bakat yang saya punya, langsung terjun ke masyarakat, bisa belajar dengan banyak orang, dan juga saya bisa belajar kepada diri saya sendiri, yaitu dengan mengolah emosi saya, bisa beradaptasi dengan lingkungan di sekitar saya, dan juga bisa belajar menghargai diri saya dan orang lain. Mengingat diriku adalah orang yang introvert, yang notabene nggak mudah untuk bersosialisasi dan cenderung menghindarinya. Tapi di sini aku dituntut untuk bisa melewati batasan itu dan bertemu banyak orang, memiliki banyak teman, bergerak dalam kebaikan, menjadi relawan, dan juga bertemu dengan orang-orang baru membuat aku merasa hal ini yang sebenarnya aku cari selama ini. Kenapa memilih bergerak di isu sosial? Karena memang kala itu ketika Moza mewakili kampus di Surabaya, kala itu di S1-nya ya, baik ke Jakarta, ke Depok, bahkan ke internasional, ketika ditanya kamu dari mana sih, selalu dijawab adalah I'm from Sampang. Kenapa sih selalu ada stereotip negatif tentang Sampang gitu ya, termasuk kekerasan, radikalisme, konflik Syiah yang belum selesai kala itu. Bahkan ada seorang guru yang dimatikan oleh siswanya di 2019 ya kalau nggak salah, atau 2018 gitu kan. Sehingga ketika berbicara perubahan ataupun SDM, maka dimulailah dari anak muda. Dan bahkan mungkin kita bisa merasakan gitu ya, bagaimana perubahan-perubahan Indonesia itu selalu berada di anak muda yang kreatif. Makanya kenapa memilih di isu sosial, karena memang Sampang ataupun Madura secara umum memang tertinggal dari kabupaten yang lain, dan itu berdasarkan peraturan Presiden nomor 131 tahun 2015 sampai 2019 kala itu. Dan isu-isu intoleransi, radikalisme, narkoba, kekerasan itu banyak sekali, dan selalu yang disoroti Madura secara umum dan Sampang secara khusus. Jadi di sanalah aku terpanggil bersama teman-teman 3 kawan-kawan saya di Surabaya. Jadi memilih bergerak membangun Indonesia melalui daerah, itu adalah salah satu tagline kami. Jadi ketika kita melihat Indonesia dengan cemerlang, melihat Indonesia dengan Jakartanya, kita mari coba melihat Indonesia dari yang sangat kecil, yaitu Madura dan Sampang. Dan Sampang Inspiration adalah salah satu kumpulannya atau salah satu tempat untuk temu anak muda untuk beri dampak di sana. Dan saya bersyukur 2017 saya pulang dengan alasan membawa permasalahan-permasalahan yang justru akan didiskusikan bersama-sama untuk empati dan respect untuk merawat Sampang dan Madura secara umum untuk lebih baik lagi. Sekalipun tidak cepat perubahan itu, tapi saya selalu percaya bahwa perubahan itu akan nyata dan pasti. Sekalipun tidak konkret nyata gitu ya seperti apa, tetapi kita bisa buktikan bahwa perubahan besar yang dimulai dari Indonesia itu dimulai dari SDM yang unggul dan berkualitas.
sesederhana itu akhirnya pada di titik ini aku merasa enjoy the day, dan aku merasa bahwa aku selalu ketemu dengan orang-orang baik, orang-orang yang memiliki visi sama, misi sama untuk membangun Indonesia melalui daerah. So I'm so happiness. Aku merasa bahagia aja karena ini adalah pilihan dan keputusan aku gitu, dan aku ngerasa bahwa pada saat yang tepat atau kesempatan yang sama akan banyak orang-orang yang bergerak melalui hatinya, dan kita bisa buktikan bersama-sama. Memang tidak cepat sih perubahan itu, karena tidak berdasarkan produk gitu ya, tetapi kita percaya bahwa setiap perubahan seperti di Singapura, ada negara yang begitu kecil aja bergerak karena SDM-nya maju. Bagaimana dengan Sampang dan bagaimana dengan Madura secara umum. Saya optimis dan percaya bahwa perubahan itu akan dimulai dari daerahnya di sana. Jadi sampai di titik ini kalau boleh dibilang, siapa sih Moza? Orang-orang mengatakan adalah seorang youth movement enthusiast. Jadi anak muda yang suka banget mengajak anak muda yang lain bergerak di isu social influencer kayak gitu. Indonesia besar bukan karena lampu terang yang terus bermunculan di Jakarta, tetapi Indonesia besar karena lilin kecil mulai bermunculan di pelosok desa. Mari bergerak bersama merawat Indonesia menjadi anak muda berdaya dan berkarya.